Nona Global TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai potensi budidaya kakao atau coklat. Saat ini budidaya kakao atau coklat itu masih banyak banget tentang peluangnya ke depannya, yaitu bisa untuk konsumsi dalam negeri, bahkan bisa ekspor ya di berbagai negara Eropa sana. Nah, untuk kakao itu sendiri, untuk penanamannya itu cukup mudah teman-teman. Jadi kita bisa tanam di daerah pedesaan ya, di lahan-lahan yang kosong di sekitar rumah kita. Nah, seperti ini. Ini saya menanam sekitar 2-3 tahun sudah segini. Ini sudah mulai berbuah. Nah, ini polanya bisa full tanaman coklat dan bisa juga sistem tumpang sari. Ini saya tanam polanya di pinggiran ya, di pinggiran ladang. Jadi setiap di pinggir-pinggir saya tanami seperti ini. Jadi tidak full untuk tanamannya, tapi dibuat di pinggiran saja. Nah, ini kelebihan tanaman kakao ini bisa berbuah sepanjang tahun ya, bisa untuk penghasilan sepanjang tahun. Jadi musimannya itu terus produksi terus ya. Jadi buah kakao ini adalah secara ekonomi mempunyai nilai ekonomis yang lumayan gitu loh. Jadi harga saat ini itu dari petani kalau kering itu, saya tanya di para pengepul pedagang di pasar tradisional saja itu mencapai 110.000 itu untuk kering ya. Untuk di toko-toko online itu ada 150.000, yang kualitas terbaik bisa 180.000. Nah, itu tergantung kualitasnya teman-teman. Jadi tanaman kakao itu bisa untuk investasi jangka panjang dan bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Ini bisa sekaligus untuk penghijauan, sekaligus secara ekonomi bisa mendapatkan cuan ya dari budidaya kakao. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita amati, ini tingginya sekitar hampir 1 meter lebih, tapi sudah mulai berbuah ya. Berbuah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu cukup unik gitu ya. Buahnya itu berada di batangnya. Nah, seperti ini. Ini masih kecil. Nah, teman-teman, kalau yang punya lahan yang lebih luas bisa dikembangkan ya. Bayangkan kalau kita bisa menanam 100 batang saja, dalam hariannya kita bisa memanen berapa kilogram ya, disesuaikan dengan produktivitasnya. Nah, itu juga sudah bisa mendapatkan masukan tahunan yang luar biasa ya, apalagi punya 1000 batang dan lain sebagainya. Dan ini kelihatan segar banget untuk daunnya, padahal ini juga belum saya pupuk secara maksimal. Nah, rencananya masih saya pupuk lagi.
ini nanti rencananya saya pupuk organik, yaitu dari kotoran ternak, yaitu kotoran sapi, biar nanti lebih subur lagi dan diberi pupuk-pupuk yang bernutrisi tinggi ya. Jadi biar pertumbuhannya bisa maksimal dan produksi buahnya bisa lebih bagus kualitasnya. Nah, ini padahal ini belum saya perhatikan secara maksimal ya. Nah, ini pemupukannya juga belum saya lakukan pemupukan secara maksimal. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah segar. Nah, semoga nanti produksinya semakin banyak dan bisa berbuah secara maksimal ya. Jadi kalau kita baca dari potensi yang ada di Indonesia ini, kualitas untuk kakaonya itu cukup bagus. Jadi ketika diekspor itu mempunyai nilai yang luar biasa. Jadi apalagi dalam negeri saja harganya mencapai dari petani aja per hari, per Juli 2024 itu sudah 110, dan itu aja dari petani. Nah apalagi nanti kalau bisa mencapai kualitas ekspor ya, pasti tentunya mempunyai harga yang luar biasa, bahkan ratusan ribu. Nah, itu. Dalam negeri aja untuk produksi coklat itu juga luar biasa konsumsi masyarakat. Nah, apalagi pasar luar negeri, yaitu pasar ekspor, itu masih terbuka lebar untuk budidaya kakao. Nah, karena saya lihat masih banyak banget lahan-lahan di daerah pedesaan maupun pinggiran kota itu yang masih kosong, yang masih belum digunakan secara maksimal, yaitu tanaman-tanaman produktif ya. Terutama bisa kita alihkan tanaman yang lebih produktif seperti kakao yang mempunyai produktivitas dan nilai ekonomis yang tinggi. Nah seperti itu Mas, sahabat Pesona Global TV. Jadi saya ajak teman-teman semuanya tetap terus menanam dan berinvestasi hijau, yaitu di tanaman-tanaman produktif ya, seperti ini. Jadi ketika kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran minimal menanam satu pohon untuk penghijauan dan nilai-nilai yang menghasilkan ekonomi, maka sedikit demi sedikit Indonesia bisa menjadi negara yang hijau alamnya dan produktif hasil sumber daya alamnya. Nah, daripada kita mengeruk sumber daya alam yang sifatnya tambang dan lain sebagainya, itu akan semakin merusak alam kita, tapi lupa bahwa kelestarian lingkungan juga butuh kita berdayakan. Jadi harus keseimbangan harus diperhitungkan juga dalam berekonomi ya. Sahabat Pesona Global TV, jangan lupa subscribe ya, biar kami bisa terus mengupdate potensi-potensi yang ada di alam sekitar kita. Jadi kita bersama-sama menggali potensi yang ada di sekitar kita menjadi lebih produktif. Nah cukup sekian, semoga ada
referensi untuk memilih tanaman yang lebih produktif yang bisa kita tanam di lingkungan sekitar kita dan bisa kita budidayakan lebih banyak lagi, karena potensi kedepannya budidaya kakao dan ini bisa mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa ke depannya ya, karena bisa untuk pemasukan harian ketika sudah berproduksi. Tergantung bagaimana kita menanamnya, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita memperbanyak jumlah dari pohon yang kita tanam. Nah, salam sejahtera, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.